Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan bersyukur buat pemeliharaan, penjagaan, penyertaan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari hidup kita. Bahkan kita mau bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang kita terima, yang menguduskan kita dan melayakkan kita setiap saat, setiap waktu untuk datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih padamu pagi hari ini. Sekali lagi kami bersyukur buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau beri bagi kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada. Dan kami bersyukur buat kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi, yang terus kau limpahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu yang terus kau nyatakan bagi kami. Kami bersyukur buat kemurahan dan kebajikan-Mu yang terus mengikuti kami. Kami bersyukur sebab tak berkesudahan rahmat-Mu yang kau limpahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kesempatan hidup satu hari lagi yang kau beri bagi kami. Bahkan kami bersyukur karena engkau melayakkan kami untuk terus ada dalam hadirat. Terima kasih. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sembahmu kudus, kudus, Allah. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa.
terpujilah namamu Tuhan. Kami menyembah, kami menyembah. Sebab Engkau yang layak dipuji, sebab Engkau saja yang layak disembah. Hanya Engkau yang layak ditinggikan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Ya Allah, kami menyembah, kami menyembah, kami memuji. Haleluya. Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagimu. Kami menyembah, kami menyembah, kami tinggikan namamu. Yesus Tuhan selamanya. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji disembah. Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus Tuhan, kami memuji, kami menyembah, kami meninggikan namamu. Yesus, Yesus Tuhan. Ya Allah baik, ya Allah baik, Kau sungguh baik.
Engkau sangat baik, tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Kami menyembah, kami menyembah. Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau ya Allah. Tiada yang lain, tiada yang sama seperti-Mu. Engkau yang menjagai langkah kaki kami, Engkau yang menyertai hidup kami, Engkau yang memelihara dan memberkati kami. Engkaulah perlindungan kami, kami aman di dalam, bahkan di tengah badai sekalipun. Hati kami tetap tinggal tenang dan percaya padamu. Sebab Engkau Allah yang setia, janji-janji firman-Mu ya dan amin. Sebab Engkau tak pernah ingkar janji Tuhan. Sebab itu kami mau terus berlindung padamu. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisai bagi kami Tuhan. Haleluya. Engkaulah perisaiku, amin. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, segarkan jiwaku,
Kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Saya katakan, Engkaulah perisai dalam hidup kami, Tuhan. Engkaulah perisaiku, sabada hidup menepatku. Janjimu di dalamku, tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan Dia, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Ini ungkapan hati kami, ini ungkapan iman percaya kami kepadamu. Sampai kapanpun kami tak akan tergoyahkan, sampai kapanpun kami akan terus bertahan, sampai kami mencapai garis akhir hidup kami. Sekalipun mungkin ada banyak badai menerpa hidup kami, ada banyak persoalan pergumulan yang terjadi dalam hidup kami, karena kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau selalu ada bersama kami. Engkau yang memberikan kekuatan yang baru dari hari ke hari bagi kami, sehingga kami memiliki kekuatan seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi mengatasi badai hidup. Sebab itu kami mau terus berpegang teguh pada janji-janji firman, karena itulah yang terus membuat hati kami tinggal tenang, bahkan menyegarkan jiwa kami. Sebab itu pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk firman Tuhan, supaya kami mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kami. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya akan firman dan melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Ya, makasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kita sampai kepada pasal yang kelima dari kitab 1 Tawarikh pada hari ini, yang bercerita tentang suku-suku yang ada di seberang Sungai Yordan. Saya akan bacakan langsung bagi kita semua. Ayat pertama, anak-anak Ruben, anak sulung Israel, dialah anak sulung, tetapi karena ia telah melanggar kesucian petiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf, anak Israel juga, sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung.
Memang Yehudalah yang melebihi saudara-saudaranya, bahkan salah seorang dari antaranya menjadi raja. Tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf. Anak-anak Ruben, anak-anak sulung Israel ialah Henok, Palu, Hesron, dan Karmi. Keturunan Yoel ialah Semaya, anaknya. Anak orang ini ialah Gog, anak orang ini ialah Simei, anak orang ini ialah Mika, anak orang ini ialah Reaya, anak orang ini ialah Baal. Anak orang ini ialah Beera yang diangkut ke dalam pembuangan oleh Tilgat-Pilneser, Raja Asyur, dialah pemimpin orang Ruben. Ayat yang ketujuh, saudara-saudaranya menurut kaum-kaumnya seperti tercatat dalam silsilah menurut keturunan mereka ialah Yeiel, kepala, lalu Zakaria. Dan Bela bin Azaz bin Sema bin Yoel, dialah yang diam di Arur, dan wilayahnya sampai ke Nebo dan Baal-Meon. Dan ke sebelah timur wilayahnya sampai ke pinggir padang gurun yang terbentang mulai dari sungai Efrat, sebab ternak mereka telah bertambah banyak di tanah Gilead. Di zaman Saul, mereka melakukan perang melawan orang Hagri. Setelah orang-orang ini jatuh ke dalam tangan mereka, maka mereka diam di kemah-kemah orang-orang itu di seluruh sisi timur Gilead. Bani Gad diam berbatasan dengan mereka di tanah Basan sampai Salka. Yoel adalah kepala dari Safam orang kedua, juga Yaenai dan Safat diam di Basan. Saudara-saudara mereka menurut puak-puak mereka ialah Mikael, Mesulam, Seba, Yorai, Yakan, Zia, dan Eber, 7 orang. Itulah anak-anak Abihail bin Huri, bin Yaroah, bin Gilead, bin Mikael, bin Yesisai, bin Yado, bin Bus. Ahi bin Abdiel bin Guni ialah salah seorang kepala puak mereka. Ayat 16, mereka diam di Gilead, di Basan, dan di segala anak kotanya, dan di segala tanah penggembalaan Saron sampai ke ujung-ujungnya. Mereka sekalian dicatat dalam silsilah pada zaman Yotam, Raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam, Raja Israel. Dari Bani Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manase, ada 44.760 orang yang sanggup berperang. Orang-orang yang tangkas, yang dapat memanggul perisai dan pedang, dan melentur busur panah yang terlatih dalam bertempur. Mereka itu melakukan perang melawan orang Hagri, Yetur, Nafis, dan Nodab. Mereka mendapat bantuan melawan orang-orang itu, sehingga orang Hagri itu dengan semua orang yang mengikutinya menyerahkan diri ke dalam tangan mereka, sebab mereka telah berseru kepada Allah dalam pertempuran itu. Maka ia mengabulkan permintaan mereka, sebab mereka percaya kepadanya. Mereka mengangkut ternak orang-orang itu sebagai jarahan, untanya 50.000 ekor, kambing domba 250.000 ekor, dan keledai 2.000 ekor, juga manusia 100.000 jiwa. Banyak orang yang tewas karena mati terbunuh, sebab pertempuran itu adalah daripada Allah, lalu mereka menduduki tempat orang-orang itu sampai waktu pembuangan. Setengah suku Manase diam di negeri itu mulai dari Basan sampai Baal Hermon, Senir dan Gunung Hermon, mereka sudah banyak jumlahnya. Inilah para kepala puak-puak mereka, Hefer, Yisei, Eliel, Asriel, Yeremia, Hodaya, dan Yahdiel. Orang-orang pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang kenamaan para kepala puak-puak mereka. Ayat 25, tetapi ketika mereka berubah setia terhadap Allah nenek moyang mereka dan berzina dengan mengikuti segala Allah bangsa-bangsa negeri yang telah dimusnahkan Allah dari depan mereka, maka Allah Israel menggerakkan hati Pul, yakni Tilgat-Pilneser, Raja Asyur, lalu raja itu mengangkut mereka ke dalam pembuangan, yaitu orang Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manase. Ia membawa mereka ke Halah, Habor, Hara, dan sungai negeri Gosan. Demikianlah mereka ada di sana sampai hari ini. Ya, demikian perikop ini. Ya, selain masih berbicara tentang silsilah dan keturunan-keturunan dari suku-suku Israel, dalam hal ini suku-suku yang tinggal di seberang sungai Yordan, seperti suku Ruben, Gad, dan Manase, ya.
ada kisah yang tentu sebenarnya sudah berulang-ulang terjadi, tapi masih menjadi peringatan dan masih menjadi inspirasi bagi kita, ya, di mana ketika sebuah suku atau sekelompok suku eh, apa namanya taat kepada Tuhan dan Tuhan memberkati, ya, tetapi ketika mereka tidak taat, mereka mengalami hal-hal yang merugikan mereka sendiri, ya. Jadi belajar dari banyak peristiwa-peristiwa seperti ini, ya, dari berbagai peristiwa atau kejadian yang sebenarnya kalau kita lihat, ya, polanya kan sama, ya, bahwa ada ganjaran, ya, dari ada ganjaran dari ketaatan dan sebaliknya ada juga ganjaran dari ketidaktaatan, ya. Dalam hal ini ketika suku Ruben, ya, suku Gad dan Manase itu taat kepada Tuhan di ayat 18 sampai ayat yang ke-22 tadi kita baca, ya. Mereka mengalami berkat daripada Tuhan, mengalami perlindungan Tuhan, mengalami kemenangan di dalam peperangan yang mereka lakukan, ya, ketika mereka taat dan berpaling kepada Tuhan. Tetapi kalau kita lihat di ayat berikutnya, ayatnya yang ke-25, ya, ketika mereka berubah fokusnya, ketika mereka tidak setia, akhirnya mereka mengikuti penyembahan berhala, dan Tuhan pun menyerahkan mereka kepada Raja Asyur, dan mereka ditawan, dan akhirnya mereka mengalami pembuangan ke tempat yang lain, ya. Nah, ini kan polanya sama, ya. Sudah menjadi sebuah ketentuan dan sudah menjadi sebuah hukum, ya, bahwa ketika kita taat, ya, ada ganjaran yang akan kita terima, dan sebaliknya ketika kita tidak taat, ya, ketika kita menyimpang daripada jalan Tuhan, tentu juga ada ganjaran. Ini apa, menjadi sebuah pola, menjadi sebuah hukum yang harus kita perhatikan baik-baik, ya, juga termasuk di dalam kehidupan kita pada hari-hari ini, sekarang ini, ya. Nah, yang menarik kan, yang saya lihat adalah mengapa, ya, mereka begitu cepat berpaling daripada Tuhan dan kembali kepada penyembahan-penyembahan berhala yang mereka lakukan. Nah, kalau menurut saya salah satunya adalah hal yang paling sering kita lihat yang berulang-ulang adalah eh, rasa nyaman, ya, ketika mereka sudah diberkati, ketika tidak ada potensi bahaya diserang oleh musuh-musuh, ya, tidak ada apa namanya ketika mereka ada di zona nyaman, disitulah sering sekali mereka menyimpang dan meninggalkan Tuhan dan berbalik kepada Tuhan untuk menyembah kepada berhala. Oleh karena itu, tentu ini menjadi pelajaran bagi kita, menjadi peringatan bagi kita bahwa eh, perlu kita berhati-hati justru ketika kita sedang diberkati, ya, ketika kita sedang menerima banyak berkat, ya, ketika usaha kita baik, maju, ya, karir kita meningkat, ya. Nah, ini menjadi kadang-kadang menjadi celah kita lalai sehingga kita bisa menyimpang daripada jalan-jalan Tuhan. Benar dikatakan di dalam Mazmur, ya, bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu, ya. Jadi eh, kita tahu bahwa kekristenan itu bukan soal apa namanya, bukan soal bagaimana hidup kita diberkati, ya, bukan bagaimana kita mengalami doa-doa kita dijawab, keinginan-keinginan kita dipenuhi oleh Tuhan, ya. Tetapi kekristenan itu kita tahu itu bicara soal bagaimana kita tetap kuat walaupun, ya, di tengah-tengah kesulitan, ya. Sama seperti lagu kita tadi, ya,
lagu kita tadi saya kira itu cukup profetik bagi kita, ya, walaupun di tengah badai, tapi kita tetap bertahan di dalam kekuatannya. Itulah inti kekristenan. Kekristenan bukan soal doa yang dijawab oleh Tuhan, bukan soal hidup yang diberkati saja, ya, tapi soal bagaimana tetap bertahan di tengah-tengah kesulitan. Ya, ada banyak orang yang hancur ketika di tengah problem, di tengah kesulitan, di tengah persoalan. Tapi orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, walaupun di tengah-tengah kesulitan, walaupun di tengah-tengah persoalan, di tengah badai, dia tetap bertahan. Itu yang paling menarik daripada kekristenan. Saya ingat bagaimana Paulus berdoa supaya duri yang dia rasakan di dalam tubuhnya. Kita tahu kalau ada duri di dalam tubuh kita itu sangat mengganggu, ya, itu sangat apa namanya menyakitkan, ya, dan kita ingin cepat-cepat mencabut duri itu, ya. Dan Paulus pun berdoa, bahkan sudah berdoa 3 kali supaya duri itu dicabut oleh Tuhan. Tapi Tuhan tidak mencabutnya. Tuhan tidak tidak apa namanya tidak menjawab doa Paulus, ya. Tapi Paulus tidak kecewa, ya, karena dia tahu ketika Tuhan menjawab, cukuplah Paulus, ya, karena cukuplah kasih karuniaku kepadamu, karena di dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna, ya. Dia tahu bahwa duri itu Tuhan izinkan supaya Paulus masih tetap bisa terus menerima kasih karunia daripada Tuhan. Itulah kekristenan, ya. Walaupun doa kita tidak dijawab, tapi ada kasih karunia yang memberi kekuatan kepada kita di dalam setiap kelemahan-kelemahan kita. Ya. Jadi hari ini kita belajar untuk pertama kita belajar untuk berhati-hati ketika kita ada di zona nyaman, jangan sampai kita jalan-jalan kita menyimpang daripada Tuhan, ya, karena kalau menyimpang berarti kita meninggalkan Tuhan dan tidak taat kepada Tuhan, dan tentu itu punya resiko dalam hidup kita, ya. Dan kita diingatkan kembali bahwa kekristenan itu bukan soal hidup yang diberkati, doa yang dijawab, ya, kebutuhan-kebutuhan kita yang dipenuhi, tapi soal bagaimana kita bisa tetap bertahan oleh kasih karunia Tuhan di tengah-tengah kesulitan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Eri, ya. Saya kembalikan kepada Pak Eri. Tuhan memberkati kita semua. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Jadi seperti tadi ada satu kata yang Pak Ramli sudah sampaikan, pola yang berulang menjadi contoh dan peringatan bagi kita. Nah, karena berkali-kali saya harus ingatkan ini dalam konteks perjanjian lama, ya, sekali lagi kasih dan keadilan Allah itu ya dinyatakan secara seimbang. Artinya ketika mereka taat, setia, melakukan perintah Tuhan, mereka mengalami penyertaan Tuhan, mereka mengalami berkat Tuhan, mengalami perlindungan Tuhan. Tapi ketika mereka melakukan dosa, meninggalkan Tuhan, ya Tuhan akan buang mereka. Nah, tapi sekali lagi, itu konteks perjanjian lama. Nah, sementara perjanjian baru, seperti yang Pak Ramli tadi katakan, kita hidup di dalam kasih karunia. Nah, jadi jangan lagi kita hidup seperti pola lama. Nah, tapi apa itu kasih karunia? Karena hari-hari ini saya harus terus berulang-ulang mengajarkan tentang apa itu kasih karunia. Kasih karunia itu kan pengorbanan Yesus di kayu salib. Itu adalah bukti kasih karunia. Yaitu apa? Kasih dan keadilan itu bertemu. Nah, sehingga firman Tuhan katakan di dalam Yesus, di dalam Kristus tidak ada lagi penghakiman. Artinya begini Bapak Ibu, kita tidak lagi mengikuti pola perjanjian lama. Artinya ketika kita melakukan sebuah ketaatan, itu karena kita mau diberkati Tuhan. Bukan karena kita mau diberkati Tuhan. Tapi karena memang kita mau mengasihi Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Nah, tentulah bagian Tuhan yang berjanji, dia akan menggenapi janjinya. Ketika kita taat melakukan firman, janji-janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Tapi sekali lagi itu bukan motivasi kita untuk menjadi taat supaya diberkati. Bukan.
Karena dari sisi yang berbeda, kalau tadi Pak Ramli katakan, terkadang kenyamanan itu membuat kita akhirnya bisa melupakan Tuhan. Tapi di satu sisi ketika kita jadi orang Kristen yang hanya mengejar berkat, dan sekali lagi seperti yang pernah saya jelaskan, ketika kekristenan kita hanya mengejar berkat, makanya kita doa sungguh-sungguh, makanya kita melayani sungguh-sungguh, makanya kita baca Alkitab, ikut Koram Deo, wah kita berusaha sungguh-sungguh supaya kita diberkati. Nah itu yang bisa membuat kita jadi kecewa. Karena kita pikir, oh yang nggak Koram Deo aja lebih diberkati dari aku, yang nggak melayani aja lebih diberkati daripada aku. Akhirnya kita kecewa dan justru kita melakukan hal yang sebaliknya. Ya sudahlah, percumalah semua. Akhirnya kita jatuh dalam dosa. Atau sebaliknya ketika kita jatuh dalam dosa, kita terintimidasi, kita nggak pernah datang lagi, nggak ikut koram deo lagi, nggak lah Pak, nggak layak lah hidup aku Pak, aku berdosa lah Pak. Nah, kita terintimidasi. Nah, itu pola lama Bapak Ibu. Sekali lagi percayalah di dalam Yesus tidak ada lagi penghukuman. Artinya ketika kita menerima kasih karunia, fokus kita adalah melakukan kebenaran. Jadi berkali-kali saya katakan, bukan berarti kita menerima kasih karunia Tuhan, menerima pengampunan Tuhan untuk bebas berbuat dosa. Paulus katakan kepada jemaat di Roma, sekali-kali tidak, bukan seperti itu. Dan saya mau kasih tahu, ketika kita ngerti tentang kasih karunia inilah, kita akan seperti apa yang Pak Ramli tadi katakan. Kita bisa bertahan di tengah badai. Kita bisa tetap bersyukur di tengah berkat. Karena apa? Karena kita tahu semua itu semata-mata hanya karena kasih karunia. Jadi mari hidup di dalam kasih karunia Bapak Ibu. Kita lakukan firman karena kita mengasihi Tuhan, karena taat. Udah titik. Sehingga ketika kita menikmati berkat Tuhan, ya kita tetap bersyukur. Kita nggak merasa sombong, nggak merasa nyaman. Tapi itu justru membuat kita akan semakin mengasihi Tuhan. Sekali lagi, bukan supaya semakin diberkati Tuhan, bukan. Tapi karena sebagai rasa syukur. Atau sebaliknya ketika kita kepleset, jatuh dalam dosa. Kita nggak takut dengan Tuhan dalam artian kita akhirnya merasa nggak layak, tertuduh, terintimidasi. Semakin lama, semakin jauh, semakin meninggalkan Tuhan. Enggak. Datang lagi pada salib Kristus Tuhan. Aku diampuni, aku sudah dilayakkan. Aku mau hidup benar lagi. Nah, itu akan membuat kita lebih cepat, dalam artian saya katakan kita akan lebih cepat menjadi orang-orang yang serupa dengan Kristus. Kenapa? Karena tidak ada intimidasi, karena tidak ada tekanan, karena tidak ada godaan yang mampu menjatuhkan kita. Jadi sekali lagi, apa yang disampaikan Pak Ramli tadi itu menjadi contoh peringatan bagi kita, karena itu pola perjanjian lama. Tapi bagi kita hari ini yang ada di dalam Kristus, hiduplah di dalam kasih karunia. Bersyukur buat kasih karunia, dan rasa syukur kita itu dengan cara kita mengasihi Tuhan, mengaplikasikannya dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Sehingga dalam segala situasi, sekali lagi, dalam situasi diberkati, keadaan baik, atau sebaliknya keadaan tidak baik, kita akan tetap bertahan, kita kuat. Karena kita akan terus berkata setiap saat, setiap waktu, setiap hari, hari ini aku ada. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Jadi mari saya mendorong untuk kita semakin mengenal dan memahami kasih karunia itu, supaya kita benar-benar menikmati hari-hari hidup kita. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih Pak Ramli. Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Hengki. Doa kita di pagi hari ini. Silakan Tuhan, nanti ditutup sama Pak Dr. Ramli. Ya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami sudah berkeram Dio Tuhan, memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami, yang bisa kami hidupin Tuhan. Kami percaya semua firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Firman-Mu telah yang memerdekakan hidup kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapa, ajar kami terus untuk melekat kepadamu, menghidupi firman-Mu, dan menjadi terang dan garam-Mu di bumi ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, berdoa untuk Pak Ramli,
Terus Tuhan, Kau tambah-tambahkan hikmat, akal budi, kuasa, penyertaan-Mu Tuhan, urapan-Mu dalam melayani. Berkati terus kesehatan istri dan anaknya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, berkati pelayanan yang di Bungo Tuhan. Biar pelayanan di Bungo semakin hari semakin berkembang, semakin hari semakin banyak jiwa yang diselamatkan ya Bapa. Semakin hari jemaatnya semakin bertumbuh, berbuah tetap, dan buah itu manis ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Biarlah bangsa dan negara kami ini semakin hari semakin makmur bersatu Tuhan. Untuk pemilihan umum yang akan diadakan tanggal 14 Februari ya Bapak. Saya percaya siapapun yang terpilih itu adalah kehendak-Mu ya Bapak. Dan biarlah siapapun yang kami terpilih itu menjadi eh, berkat bagi bangsa Indonesia ya Bapak. Membuat persatuan, kesatuan, dan kemakmuran di Indonesia ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Mari kita berdoa Bapak kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk pagi ini kami telah bersama-sama kembali bersekutu, memuji, berdoa, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami terus bersyukur dan tetap terus hidup di dalam kasih karunia Tuhan sepanjang hidup kami. Biarlah Engkau yang memberkati kehidupan kami sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menuntun kami, memberkati kami, memimpin kami, menjaga, melindungi kami, sehingga kami boleh melakukan setiap aktivitas kami dan apapun yang kami kerjakan boleh berhasil. Terima kasih Tuhan, dan akhirnya kami boleh terima berkat yang daripada Tuhan, yaitu berkat kasih karunia daripada Allah Bapa damai sejahtera, daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami sudah berdoa. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Buyung dak do begini buyungnya. Tidak ada, Pak. Tapi itu mungkin ya.